Dengan kasih Kristus, nanti Ibu Helga Awandatu akan berdoa untuk ibadah kita sore hari ini. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami berbuat bakti kepadamu Bapa. Biarlah Engkau ditinggikan di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau disambut dengan sedemikian rupa. Dan Engkaulah Raja dari kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Apa yang kami nyanyikan, apa yang kami persembahkan, biarlah itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan harum di hadapan Engkau Tuhan.
Biar Tuhan Yesus kami mau mengenakan jubah sukacita. Kami mau mengenakan jubah pujian dan menanggalkan Tuhan segala beban, segala kesusahan yang kami miliki Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau kami selalu menemukan jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau membebaskan Roh Kudus-Mu untuk beracara di tengah-tengah kami. Untuk beracara di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk beracara melalui kehidupan kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan. Ketika kami datang dengan rasa cukup, kami percaya ibadah ini mengandung janji yang luar biasa, ya dan amin di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita ada di rumah Tuhan. Dan kita boleh memuji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Bernyanyilah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Ya bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Bernyanyilah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyilah. Bernyanyilah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Ya bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Musiknya sudah bersuka cita. Kita semua yang ada bersuka cita untuk Tuhan, ya. Haleluya. Kita angkat pujian. Mari memuji nama Tuhan Yesus.
Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah suaramu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah suaramu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah suaramu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Tidak ada yang baik seperti Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah suaramu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Angkatlah wajahmu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya buka ruang kesaksian bagi saudara yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, bagi saudara yang rindu memuji nama Tuhan. Silakan tampil ke depan. Silakan yang mau bersaksi. Kita angkat pujian pengharapanku. Haleluya. Kita sama-sama bangkit kembali. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia
atas saja. Yang di atas saja. Yang di atas saja. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia tempara jiwamu yang sungguh. Yang bawah saja. Yang bawah saja. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya masih berikan kesempatan bagi saudara yang ingin bersaksi. Haleluya. Terima kasih sama Tuhan, di mana sore ini kita bisa berkumpul kembali. Dan saya berterima kasih sama Tuhan, saya telah dipanjangkan umur 1 tahun lagi. Ya. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan keluarga kami. Tuhan tahu keadaan keluarga kami. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Selamanya ada di tengah kehidupan keluarga kami. Kami akan memuji nama-Mu, Tuhan. Indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku.
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah bertemu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Sekarang Bebaslah. Bebaslah.
Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dan kita sebentar mendengar firman Tuhan. Tuhan sudah siapkan perkataan yang luar biasa bagi kita, supaya kita yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita sore hari ini. Kita sama-sama angkat pujian. Itu nama yang indah, nama Yesus. Nama Yesus, itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. 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 Dengan kasih Kristus, Bapak Devi akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Tidak ada Tuhan Yesus yang seperti Engkau. Amin. Namamu begitu indah Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga kami Tuhan Yesus selalu mengangkat hati kami buat Engkau. Selalu Tuhan Yesus menunjukkan pikiran-pikiran kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji membesarkan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami nyanyikan, setiap apa yang kami pujikan buat Engkau Tuhan, itu sudah menyenangkan hati Engkau Bapa. Bapa di dalam surga, bila saatnya kami sebentar Tuhan akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan Yesus yang selalu Tuhan memberi kekuatan kehidupan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, mengurapi setiap hati kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Sucikan oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan itu boleh mengubah kehidupan kami. Boleh memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Nemo Bahari.
Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore, selamat beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tebarkan kasih, sukacita. Boleh sebentar ditarik ininya, senyum kiri, senyum kanan. Bapak Ibu, bagikan kasih. Jangan takut, sebentar ya, cut. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala mempercayakan saya kembali untuk melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Berapa banyak yang kita yang hadir, mari kita fokus kepada perkataan firman Tuhan. Ya, kalau mungkin suara saya agak pelan, saudara bisa kasih kode mungkin, karena ini ibadah kelima yang saya hadiri hari ini, saudara ya. 5 ibadah pelayanan kami, saya dan istri. Tadi ibadah pagi, kemudian 3 kali ibadah di rekan gereja sekota kita, ya 3 kali ibadah di sana, dan sekarang yang ke-5, saudaraku. Puji Tuhan karena kekuatan, kemurahan Tuhan. Saya boleh berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara pada sore hari ini. Mari kita akan kembali. Masih kurang keras yang di belakang ya. Oke, cukup jelas yang di belakang dengan suara saya? Oke. Ya, mari kita kembali akan memperhatikan tema besar kita di bulan ini, yaitu tentang mengasihi Tuhan. Dan sore ini saya tergerak untuk mengajak kita belajar tentang mengasihi Tuhan dari pakarnya langsung, saudaraku ya. Dari pribadi yang paling, boleh dibilang paling mengerti apa artinya mengasihi Tuhan, yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu Rasul Yohanes, saudara. Dan Yohanes ini tentunya bagi saudara yang sudah lama ikut Tuhan bukanlah pribadi yang asing lagi. Dari namanya saja, Yohanes artinya dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang mengenal, mengerti betul, sama seperti almarhum Bapak Gembala, namanya sama Yohanes, saudara. Orang yang betul-betul mengerti apa artinya mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita melihat, bisa ditampilkan di depan, judul firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu mengasihi Tuhan yang melenyapkan ketakutan. Bisa ditampilkan karena, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, mari Bapak Ibu boleh baca sama-sama dengan saya pada sore hari ini. Saya akan baca ayat yang ke-17, nanti kita akan sama-sama baca ayat yang ke-18 ya. Mungkin bisa ditampilkan ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Ayat 17 saya akan bacakan buat saudara, nanti kita akan baca ayat 18 bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama-sama ayat 18, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya, puji Tuhan. Satu pernyataan yang luar biasa, satu pewahyuan kepada kita dari seorang hamba Tuhan yang sudah sangat lanjut usia. Next slide. Kita akan perhatikan sedikit latar belakang dari apa yang sedang kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Ada 3 tulisan ya yang ditulis oleh Rasul Yohanes sebagai seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menuliskan pewahyuan firman-Nya. Dan 3 tulisan ini kita kenal, yang pertama adalah Injil Yohanes, kitab yang keempat dari Perjanjian Baru. Kita tahu Yohanes menulis 1 dari 4
yang menceritakan kisah kehidupan Tuhan Yesus. Dia sendiri kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang pertama, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menulis apa yang sudah engkau lihat, apa yang sedang engkau lihat, dan apa yang akan terjadi. Jadi 3 masa yang harus dia tulis. 3 pesan dari Tuhan tentang peristiwa yang terjadi masa lalu. Kalau dibandingkan dengan saat Yohanes menulis, ya kehidupan Yesus sudah terjadi. Dia harus mencatat itu di dalam Injilnya, Injil Yohanes. Dan ini tentunya bagi kita umat Tuhan, Tuhan ingin kesaksian dari Yohanes ini. Dia saksi mata dari Tuhan Yesus kita. Tuhan ingin supaya kita semua tahu apa yang Yohanes lihat, Yohanes sentuh dalam pribadi Yesus. Yohanes dengar dengan mata kepalanya, dengan telinganya sendiri. Pribadi yang nyata, yang real, yang bukan dibuat-buat, bukan tahayul, bukan cerita isapan jempol, bukan cuma cerita yang diidealismekan, diindah-indahkan. Tidak, tetapi dia betul-betul menulis kejadian peristiwa yang nyata tentang pribadi Yesus di dalam Injilnya. Sehingga semua orang, bahkan generasi demi generasi selanjutnya bisa tahu dan kenal siapa Yesus itu. Dan itu di mata Tuhan penting, saudaraku, bagi kita untuk tahu siapa Yesus. Untuk mengenal Yesus secara sesungguhnya seperti apa dia. Bukan kata orang, bukan kata si ini, si itu, tetapi kata seorang yang boleh dibilang paling dekat, paling dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yohanes. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita baca Injil Yohanes, beda sekali dengan Injil-Injil yang lain. Injil Yohanes itu begitu dalam, begitu mengungkapkan pribadi Yesus, bukan cuma tindakannya, bukan cuma keajaibannya, mujizatnya, pengajarannya, tetapi juga isi hati dan siapa identitas Yesus itu yang sebenarnya. Makanya Injil Yohanes dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes langsung mengungkapkan siapa Yesus yang sesungguhnya, wujud aslinya, wujud dalam kekekalannya sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia menjadi daging, menjadi manusia. Dia adalah firman. Tidak ada Injil yang lain yang mengungkapkan seperti itu. Kebanyakan memulai dari silsilah, dari kisah kelahiran Yesus, atau Markus memulai dari baptisan Yesus. Tapi Yohanes memulai dari kisah yang begitu dalam, bahkan bukan dari saat zaman penciptaan. Sebelum penciptaan dia sudah menunjukkan siapa Yesus itu. Nah saudara, itu penting untuk kita ketahui. Kenapa? Supaya kita sungguh-sungguh yakin bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Haleluya. Bahwa di dalam Yesus saja, saudaraku, hidup ini kita benar-benar memiliki jaminan akan hidup yang kekal. Karena Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan cuma orang yang dibesar-besarkan, yang dihebat-hebatkan, yang dibuat seolah-olah begitu luar biasa padahal aslinya tidak. Bukan, Yesus benar-benar seperti yang disampaikan oleh para penulis, seperti yang disampaikan oleh Injil, dan seperti yang Yesus sendiri wahyukan atau nyatakan tentang dirinya. Ya, saudara, penting bagi kita untuk percaya di dalam iman kita, kita memandang ke masa lalu, memandang kepada kisah Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh kita lupa akan kisah hidupnya. Dan salah satu tujuan mengapa Bapak, Ibu, dan saya diperintahkan untuk melakukan perjamuan kudus, untuk kita selalu ingat akan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita semua. Haleluya. Saudaraku, ingat baik-baik. Ya, katakan sama kiri kanan, Tuhan sudah mati buat kamu. Ayo bilang sama kiri kanan, Bapak Ibu. Ya. Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa itu. Dia rela turun dari sorga, rela tinggalkan kemuliaan, rela tinggalkan segala hal yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Saudara, dia rela lepaskan, tanggalkan, mengenakan manusia. Dan bukan cuma jadi manusia, jadi hamba. Dan bukan cuma jadi hamba, bahkan dia taat. Dan bukan cuma taat sampai mati. Dan bukan cuma rela mati, tapi matinya juga mati yang sangat gak enak, di kayu salib. Coba di mana ada Tuhan seperti Tuhan kita. Enggak ada Tuhan yang sebegitu luar biasanya. Relanya
Karena apa? Karena dia cinta sama kita semua. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita melihat tulisan Yohanes adalah yang dikenal sebagai surat-suratan. Seperti yang sedang kita baca, yang sedang kita pelajari pada sore hari ini. Ya, surat-surat ini kalau pada intinya apa sih yang diajarkan oleh surat-surat ini? Surat-surat ini mengajarkan, mendorong, menasehati, menegur saudara, supaya orang percaya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita menjalani hidup yang sekarang, katakan yang sekarang saudaraku. Hidup yang sekarang ini, bukan lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan, bukan lagi apa yang Yesus sudah perbuat di kayu salib, tetapi sekarang apa dampaknya, apa relevansinya, apa korelasinya, apa hubungannya yang Tuhan sudah kerjakan itu. Pikir-pikir sudah 2000 tahun saudara Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Lantas apa gunanya itu? Apa efeknya sama kehidupan kita di tahun 2020 ini? Kenapa kita perlu mengerti? Kenapa kita perlu tahu tentang siapa Yesus? Dampaknya itu apa buat kita yang sekarang ini? Nah, inilah yang menjadi fokus dari surat-surat yang ditulis oleh Yohanes, saudaraku, yaitu tentang masa kini kita, bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Harus hidup dalam pengudusan. Hidup di dalam the sanctification, proses dikuduskan, proses diubahkan, proses dijadikan pribadi yang semakin berkenan di pemandangan mata Tuhan, semakin seperti Tuhan Yesus. Ini yang menjadi penekanannya. Dan yang ketiga, tentunya kita tahu apa yang ditulis oleh Yohanes adalah kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu, yang juga memberikan kepada kita sekilas, sekelumit, kalau boleh saya pakai istilah, seperti kita diberikan jendela untuk memandang apa yang akan terjadi di penghujung zaman. Ya, dimana kita bisa seenggak-enggaknya kita itu dalam menghadapi hidup yang sekarang ini dan menghadapi hari esok yang ada di depan kita. Tuhan mau kita itu tahu. Gak perlu tahu sedetil-detilnya, gak perlu tahu seluruh apa yang akan terjadi. Bukan itu tujuannya Tuhan memberikan kitab Wahyu yang bicara tentang akhir zaman, bicara tentang masa depan. Tapi Tuhan berikan kepada kita hanyalah sebuah gambaran penuh dengan simbolisme. Saudara, kalau kita belajar ya Wahyu, saudara ya, kita lihat di situ ada penuh dengan perlambangan, penuh dengan hal-hal yang kedengarannya aneh dan sebagainya. Saudara, kenapa dibuat seperti itu? Karena memang saudaraku, kita hanya perlu tahu hanya sebagian yang Tuhan ingin kita tahu saja. Ada banyak hal yang tidak dijelaskan, ada banyak hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan, banyak hal yang masih saudaraku menjadi perdebatan bahkan di dalam kalangan gereja, hamba-hamba Tuhan dan seterusnya. Tapi memang bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan gak mau kita tahu secara detil, tapi yang pasti seberapa yang diwahyukan oleh Tuhan, tujuannya supaya kita tahu, kita siap, kita berjaga-jaga. Makanya kalau saudara itu belajar firman Tuhan, saudara melihat rencana Tuhan, saudara melihat maksud Tuhan dengan memberikan kepada kita kisah-kisah tentang akhir zaman. Kalau saudara belajar itu dan saudara tahu, oh iya ya Tuhan sudah bilang, semua juga sudah ditulis, semua juga sudah dinubuatkan. Maka ketika kita menjalani situasi seperti yang sekarang kita jalani, saudara, kalau kita sudah tahu bahwa semua sudah direncanakan, semua sudah dinubuatkan, kita yakin bahwa kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Gak ada yang heran, mengagetkan buat Tuhan. Tuhan gak jadi lantas merasa, waduh kenapa jadi begini dunia ya, waduh kenapa jadi kejadiannya seperti ini ya, waduh kenapa sekarang umat manusia gak bisa bersentuhan, harus berjauhan dan seterusnya, saudaraku ya. Enggak, Tuhan gak kaget, Tuhan gak heran, Tuhan gak terkejut, Tuhan gak tersentak, saudaraku. Semuanya sudah dinubuatkan, sudah direncanakan, Tuhan sudah tahu. Dia ada di awal, dia ada di akhir, haleluya, puji Tuhan. Di awal permulaan zaman, di akhir zaman pun Tuhan ada. Makanya kita anak Tuhan, ya mau kejadian seperti apa juga, saya tidak takut, Yesus ada di sana. Apa yang boleh terjadi, saya tahu semuanya.
Dan dia tetap in control, dia tetap yang berkuasa, dia tetap yang berdaulat, dia tetap yang mengatur segala sesuatunya. Dia nggak kelabakan, waduh semuanya lepas kendali, saya hilang kontrol. Wah, COVID merebak kemana-mana, saya nggak bisa menahan lagi, udah saya angkat tangan. Enggak, saudaraku, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Kita hanya perlu tahu itu saja, kita nggak perlu tahu detail. Saya nggak mau mengajak saudara untuk kita berspekulasi, berasumsi tentang ini pasti ini penghukuman dan sebagainya. No, nggak perlu saudara. Yang pasti kita tahu bahwa kita akan berjaga-jaga setiap waktu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita yakin Tuhan sudah atur semuanya. Memang tanda-tandanya sudah nyata, Tuhan sudah mau datang. Haleluya. Tuhan sudah mau datang, saudara ya. Jadi inilah gambarannya sedikit tentang Yohanes. Next point. Jadi saudaraku, mari kita sekarang masuk kepada surat Yohanes. Saya sedang mengajak kita melihat tentang bahwa kasih itu bisa membantu kita untuk mengalahkan ketakutan. Saya yakin sekarang banyak orang dicengkeram oleh rasa takut, dikuasai, dikontrol, atau kata istilah Alkitab diperbudak oleh rasa takut. Apa-apa sedikit takut, begitu-begitu sedikit takut, mau begini takut, mau keluar takut, mau di rumah takut, mau apa semua takut. Mau ketemu ini takut, pokoknya macam-macam saudaraku. Ya, luar biasa ketakutan itu begitu bisa menguasai orang dan mengatur hidup orang sehingga saudara banyak kali orang tidak bebas lagi, bahkan banyak orang sekarang mengalami depresi karena ketakutan. Tekanan, rasa khawatir yang berlebihan tentang keselamatan dan kesehatan dan seterusnya. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa kalau kita mengenal kasih, maka kasih yang sempurna melenyapkan semua ketakutan. Ya. Dan saya tulis di sana, Rasul Yohanes ketika dia menulis, dia sudah umurnya lanjut. Dan dia menulis sebuah surat terbuka yang kita sedang baca ini, yang sebenarnya adalah khotbah yang ditulis. Dan saya tulis di sana ada 3 hal yang ditulis oleh Yohanes, yang menjadi kunci daripada surat Yohanes. Yang pertama, saudaraku, adalah bahwa kita harus hidup dalam terang. Katakan, saya harus hidup dalam terang. Amin. Saudara, Yohanes ini lagi khotbah sebenarnya, cuman khotbahnya tertulis. Dan kalau kita pelajari, memang surat Yohanes ini kalau saudara pernah baca, kacau balau susunannya. Ya, tidak ada aturan yang step by step yang rapi ditulis, enggak. Dia ngomong tentang terang, nah kemudian dia pindah soal kasih, dia balik lagi ke terang, dia bicara soal kemudian antikristus, dia kembali lagi soal kasih. Pokoknya kacau balau saudara lagi, ya kan. Kalau kita tidak teliti, kita mungkin bingung apa sih yang dimaksud oleh si Yohanes ini. Inilah menariknya firman Tuhan, saudara. Tahu nggak, saudara? Firman Tuhan itu menarik loh. Firman Tuhan itu luar biasa kalau kita pelajari, saudara. Enggak semuanya itu sama persis. Justru setiap kitabnya itu punya keunikan masing-masing. Sesuai dengan penulisnya. Ini yang saya suka. Kenapa? Makanya saya paling senang menggali firman Tuhan. Dan saya dari tahun 2005 sudah mengajar di SHJ, saudara. Ya, karena saya perhatikan benar-benar firman Tuhan yang saudara dan saya punya ini benar-benar kitab yang kekal dan luar biasa, saudaraku. Ya, kalau kita pelajari, berbahagialah orang yang menyelidikinya dengan seksama, kata firman Tuhan. Dan Yohanes sudah tua, namanya orang tua, saudara, kalau cerita itu pasti kadang-kadang udah ngalor ngidul kemana-mana. Dia cerita tentang ini, kemudian pindah lagi ke cerita tentang itu, dia cerita lagi tentang itu. Terakhir saya ingat khotbah Bapak Gembala ya, almarhum. Bingung saya sebenarnya, jujur aja saudara, saya ingat khotbahnya yang terakhir itu saya pikir, saya perhatikan, mau kemana ini mertua saya di khotbahnya. Ayatnya dimulai di mana, dia sudah mulai pindah kemana lagi, dan bukan cuma saya dengar beberapa orang juga mulai cerita sama saya, wah Bapak Gembala sekarang kalau khotbah itu campur-campur kemana-mana ya. Benar apa enggak saudara? Saya nggak tahu apakah cuma beberapa orang saja yang merasa seperti itu, tapi beberapa saya lihat ternyata memang orang yang sudah umurnya sudah itu tuh memang begitu. Dan ya Alkitab juga lihat Yohanes juga umurnya udah lanjut, dia khotbah juga kemana-mana. Tapi yang penting sudah dikasih Tuhan, pesan intinya itu kita nggak boleh hilang. Kita justru ditantang untuk perhatian sungguh-sungguh. Oke, apa sih sebenarnya menjadi poinnya? Gitu. Artinya Tuhan memang sudah atur seperti itu, saudara. Bahwa sesuai dengan
Ya kalau saya perhatikan saudara ya, sesuai dengan usia kita, sesuai dengan jenjang kehidupan kita dalam musim hidup kita, entahkah saudara 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masing-masing kita ada musim, ada situasi di mana ya itulah yang menjadi penekanan kita. Jadi kalau memang sudah seperti Yohanes yang kalau kemungkinan umurnya sudah hampir 90 tahun atau mungkin sudah 90 tahun, kita tidak tahu pasti. Tapi buat orang yang sudah seumur seperti itu, sudah uzur seperti itu, saudara, apa yang dianggap penting oleh orang yang sudah demikian lanjut, itu pasti benar-benar penting. Ada amin, saudara? Kalau kita masih muda, pasti yang penting buat saudara dan saya yang penting, pokoknya saya harus mengejar karir, pokoknya saya harus sukses, pokoknya saya harus mencapai impian saya, pokoknya saya harus berjuang, pokoknya saya harus capai, saya punya cita-cita. Itu yang menjadi kita punya fokus, itu yang menjadi kita punya kerinduan. Saya yakin saudara pun datang kemari, kalau saudara masih muda, saudara datang kemari karena saudara pengen Tuhan memberkati rencana saudara, cita-cita saudara, impian saudara, harapan saudara, apa yang saudara kejar. Yes, puji Tuhan, itu memang usianya, memang umurnya, memang musimnya. Tapi nanti setelah itu akan lewat usianya saudaraku, setelah kita lewat usia muda, kita mulai masuk usia parubaya seperti saya, mulai beda lagi pola pikirnya. Mulai beda lagi penekanannya. Saya nggak lagi mau mengejar saudaraku yang namanya ambisi, mau mengejar yang namanya pencapaian, mau mengejar yang namanya saudaraku kesuksesan dan sebagainya. Saya sudah mulai mikir, saya harus siap-siap melatih, mempersiapkan the next generation. Saya sudah mulai, tenaga sudah mulai berkurang, saudara, makanya kalau sekarang sudah saya benar-benar merasakan, saudara ya. Dan tapi pengalaman hidup sudah cukup banyak, jadi sudah mulai dapat pelajaran dari hidup tentang kebijaksanaan dan mulai bisa membagikan kepada yang lebih muda. Sudah mulai terjadi peralihan. Apalagi kalau seperti Bapak Ibu Saudara sekalian di sini yang usianya sudah, haleluya, puji Tuhan, saudaraku ya kan. Haleluya. Pasti penekanannya beda. Nggak lagi sama seperti kalau contohnya seperti Salomo, sebagai kita lihat contohnya saudara ya. Salomo juga menulis kurang lebih 3 kitab ya. Kidung Agung, Amsal dan Pengkhotbah. Kalau masih muda, masih gagah-gagahnya saudara, dia tulis Kidung Agung. Ayo anak muda di sini, siapa yang sudah pernah baca Kidung Agung? Gak pernah kak, gak pernah. Iyalah, baiklah. Kidung Agung isinya adalah cinta. Yang mau merit katakan amin. Baiklah, saya doain biar gak merit kalau gitu. Saudara, anak muda namanya ya cinta dan sebagainya, itu yang menjadi fokus utamanya. Waduh, ya itulah Kidung Agung. Tapi setelah dia semakin mulai menjadi orang tua, saya sudah mesti ngelatih anak saya nih, dia nulis Amsal. Hai anakku, dengarlah didikan orang tuamu, nasihat bapakmu dan ibumu, taruhlah di kalungmu, seperti begitu sudah usia lanjut, Pengkhotbah lah yang datang. Aduh, semuanya sia-sia. Dan demikian dengan Yohanes, saudara di sini. Ada hal-hal yang paling penting, yang lain sudah nggak dianggap penting lagi. Kalau sudah sampai umur seperti Yohanes, sudah sampai di ujung dari segala-galanya. Apa sih yang paling penting yang dia mau sampaikan kepada generasi yang lain untuk mereka supaya mereka tahu apa yang paling penting pada akhirnya. Seperti Salomo. Dulu dia pikir jadi orang sukses itu paling penting. Dulu dia pikir jadi raja yang paling kaya, paling pandai, paling hebat, paling terkenal kemana-mana, bisa membangun ini, bisa membangun itu, bisa dapat ini, bisa dapat itu. Dia pikir itulah tujuan hidup, itulah segala-galanya. Begitu dia dapat semuanya, kok cuman begini? Saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, saya sudah punya ini. Ternyata bukan itu yang benar-benar membuat kita bahagia. Bukan itu yang menjadi tujuan hidup yang membuat hidup itu berarti. Makanya pada akhirnya dia bilang, akhir dari segala sesuatu, takutlah akan Tuhan. Ada amin jemaat Tuhan. Mau hebat bagaimana juga, seperti Salomo nggak bisa dibawa ke alam sana. Dia bilang, toh juga semuanya harus saya wariskan kepada generasi berikut, dan saya tidak tahu apa generasi berikutnya itu orangnya cakap atau tidak. Saya nggak tahu.
Jadi apa jadi semuanya? Ya sia-sia kalau dipikir cuma mengerjakan hal-hal yang sementara di dunia ini. Sementara nggak ada yang kekal di dunia ini, semua bakal lewat. Maka saudara kasih Tuhan, kembali lagi kepada Yohanes. Mari kita belajar apa yang benar-benar penting, yang pada akhirnya saudaraku pantas dan layak untuk dikejar dari masa zaman sekarang di mana kita hidup. Yang pertama sekali lagi adalah kita harus mau hidup di dalam terang. Terang dalam artian kita hidup di dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang tidak ditutup-tutupi, hal-hal yang tidak tersembunyi, hal-hal yang tidak gelap. Lawan kata dari terang adalah perkara-perkara yang gelap. Kita dipanggil untuk jadi anak-anak terang. Halo, ada amin semua saudara? Bilang sama kiri kanan, kamu anak-anak terang. Bilang gitu saudaraku ya. Ini panggilan kita. Dan ini yang benar-benar penting di mata seorang Yohanes yang sudah paling tua, sudah paling usianya paling lanjut, saudaraku, sudah nggak ada lagi pengikut Yesus, sudah nggak ada lagi murid Yesus saksi mata langsung yang cuma tinggal dia. Dan dia menuliskan ini, kamu barang siapa hidup dalam terang, dia harus hidup sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, apa yang penting yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, next point adalah hidup dalam kasih. Ini yang akan menjadi penekanan kita. Pada akhirnya saudaraku, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. In the end saudara, hidup kita bukan diukur dari seberapa banyak kita mendapatkan. Hidup kita tidak diukur dari seberapa banyak kita capai. Hidup kita nggak diukur oleh Tuhan ya, bukan oleh manusia. Hidup kita tidak diukur dari seberapa banyak yang kita bisa lakukan. Bukan diukur dari seberapa banyak yang kita peroleh. Tapi hidup kita di mata Tuhan akhirnya diukur seberapa banyak kita mengasihi. Banyak orang hidup berjuang, mencapai ini, mencapai itu, didedikasikan hidupnya untuk mendapatkan prestasi, saudara. Cuman ketika dia sudah sampai di sana, dan dia pikir dia sudah seharusnya bahagia, ternyata di puncak kesuksesan, dia merasa kesepian. Merasa sendirian. Merasa kok gak ada siapa-siapa yang bisa saya bagikan kesuksesan saya. Kok gak ada siapa-siapa yang bisa saya ajak untuk menikmati semua yang sudah saya capai. Pada kemana semua orang-orang yang ada dalam hidup saya. Maka firman Tuhan bilang, ya iyalah, kamu hanya demi kamu punya karir, hanya demi ambisimu, hanya demi pencapaianmu kamu korbankan semua orang-orang yang terdekat yang ada padamu. Engkau tutup mata, engkau anggap gak penting, engkau lempeng aja lewat aja saudara ya. Dan engkau abaikan, sia-siakan ketika engkau sampai di puncak, ternyata engkau sendirian. Dan memang di puncak itu gak enak saudaraku, sendirian, ya, kesepian. Karena kita menyadari bahwa ternyata hidup ini paling indah kalau dijalanin bersama-sama. Ada amin saudara? Hidup ini paling indah kalau dijalanin ada orang yang benar-benar kita dedikasikan untuk kita kasihi sampai akhir hayat kita. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang meninggal dikelilingi oleh orang-orang yang dikasihinya. Maka saudara dikasih Tuhan, bukannya saya mengajarkan kita nggak jadi orang sukses dan sebagainya, bukan. Tetapi kita harus menempatkan yang paling penting di tempat yang terpenting. Mari tempatkan kasih di atas segala-galanya. Ada haleluya semua saudaraku? Yang di atas ada haleluya semua? Ya, mari taruh kasih. Saya selalu ingat citra bahwa catatan sejarah bahwa kata-kata terakhir dari Yohanes di ranjang sakratul mautnya adalah, hai anak-anakku, tetaplah saling mengasihi. Karena kasih adalah kegenapan dari semua perintah Alkitab ini. Gak usah direpot sibuk-sibuk, gak usah repot-repot mau belajar sampai sedetil-detilnya untuk tahu. Karena pada akhirnya semua dirangkum dalam satu kata, yaitu kasih. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kebenaran. Bahwa kebenaran itu harus dipertahankan sampai akhir hayat. Bahwa kita harus betul-betul menempatkan kebenaran lebih penting dari apapun juga. Kebenaran di sini saudara, ini lawan katanya adalah kepalsuan. Benar dalam artian dia otentik, orisinil.
Yang lawan katanya adalah palsu. Yang lawan katanya adalah mirip-mirip tetapi tidak sama. Serupa tapi tak sama. Rupa-rupanya saudara di dalam hidup ini ada perjuangan, ada hal-hal yang harus kita peka untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Itu sebabnya mengapa ada banyak peringatan tentang nabi palsu, tentang Mesias palsu, ada banyak ajaran palsu yang kedengarannya baik saudara. Karena dampaknya itu benar-benar merusak kalau kita tidak hidup dalam hal yang benar. Berbahaya sekali kalau kita membangun hidup kita berdasarkan kebohongan, dusta, kepalsuan. Bahaya sekali kalau kita berpegang kepada ajaran yang ternyata semua hanya omong kosong, bohong, dan palsu. Saudara, bahaya sekali. Hidup kita mau jadi apa kalau kita berdiri di atas segala kepalsuan ketika kita menemukan kenyataan, saudaraku, hancurlah kehidupan kita. Kalau hal yang selama ini kita anggap benar ternyata palsu. Makanya betul-betul Yohanes mengajar, mendorong umat Tuhan supaya benar-benar peka untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dalam hidup ini. Karena biasanya yang palsu itu lebih banyak apa lebih sedikit dari yang asli, Bapak Ibu? Mana yang lebih banyak, asli apa palsu? Palsu. Justru kadang-kadang yang paling susah dicari itu mana yang asli, yang benar-benar orisinil itu lebih susah. Dan memang harganya jauh dibandingkan yang lain. Tapi memang palsu itu, wah, kalau kata istilah orang Bali mengkacakan. Nggak tahu istilahnya orang Sunda apa. Wah, berhamburan di mana-mana palsu semua, gampang nyarinya. Tapi nyari yang asli sejati itu memang susah di mana-mana juga, saudara. Makanya kita harus tentu benar-benar hidup. Next, karena perjuangan hidup kita, saudaraku, next point, kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk menang atas kegelapan. Yang setuju katakan amin, saudara. Kenapa? Berarti memang Yohanes tahu bahwa umat Tuhan itu akan terus berhadapan, terus harus bergumul dengan yang namanya kuasa kegelapan, dengan segala hal yang dibawa oleh hal-hal yang gelap oleh si musuh ini. Dia selalu membawa kita masuk di dalam hidup yang penuh dengan kegelapan. Baik secara jasmani, terlebih lagi secara rohani, mau dibuat gelap hidup kita, penuh dengan misteri, penuh dengan hal yang tersembunyi, penuh dengan hal yang tidak diketahui. Sementara semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita harus mengizinkan terang kebenaran masuk dalam hidup kita, menyinari kehidupan kita. Kita harus relakan semua hal-hal yang ditutup-tutupi. Dan juga kita harus melawan yang dari kata kasih itu, kita harus melawan yang namanya benci. Rupa-rupanya saudaraku, kalau kita nggak jaga hati, mudah sekali kita penuh dengan kebencian dalam hidup ini. Ya, benci. Dan biasanya orang yang paling membuat kita benci adalah orang yang justru paling dekat sama kita. Betul apa betul Bapak Ibu ya? Justru itu yang paling menyakiti hati kita, betul-betul paling bikin kita karena kita mengasihi dia. Tapi kita dikhianati, kita dilukai dan sebagainya, saudara, akhirnya kita benci. Makanya hati-hati, saudara. Jangan pelihara kebencian. Ada amin semua, saudaraku ya? Ada amin semua di sini? Jangan sampai ada saudara datang ke gereja bertahun-tahun, saudara sudah duduk di gereja, saudara. Ini semua orang satu, dari dulu saya gedek banget sama dia, aduh, jadi anak Tuhan gak boleh pelihara kebencian. Amin. Orang benci itu cepat tuh. Wah, ya, cepat keriput, saudara ya. Jadi mulutnya begini terus karena benci terus. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang suka benci-benci, semua pasti suka mengasihi. Ya. Dan yang ketiga, kita harus selalu berhati-hati dengan kepalsuan. Oke, kita masuk sekarang kepada firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Next. Maka saudara, mari kita hidup di dalam kasih. Karena kasih adalah bukti kita sudah mengenal Allah. Mari baca sama-sama ayat 7 dan 8 dengan saya. Saya mengajak kita melihat satu perikop ini. Kalau saudara mau diberkati, firman Tuhan berkata, siapa memperkatakan firman, dia diberkati. Ayo kita perkatakan firman Tuhan, kita baca sama-sama ayat 7 dan 8, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Terus, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sudah dengan jelas, mau tahu apakah kita kenal, sudah pernah ketemu sama Tuhan atau belum? Mau tahu apakah seseorang itu sudah pernah benar-benar memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan atau belum? Gampang, saudara. Lihatlah apakah dia mulai memiliki kemampuan untuk mengasihi. Dan mengasihi ini bukan bicara soal mengasihi hal-hal yang dia sukai. Tentunya semua orang juga mengasihi, saudaraku ya. Orang jahat juga pasti mengasihi hal-hal yang dia sukai, saudaraku ya, pasti.
Tapi mengasihi di sini adalah benar-benar memiliki sifat seperti Allah yang mau mengasihi, mau mengampuni, mau menerima semua orang dengan segala kekurangan. Dia memiliki satu sifat yang ilahi, sifatnya Allah. Dikatakan bahwa karena Allah itu adalah kasih. Dia mampu mengasihi, dia mampu mengampuni, dia mampu untuk tidak membenci, dia mampu untuk memutuskan, merelakan sakit hati dan sebagainya. Dia mampu menerima orang apa adanya, dia mampu menerima ketika dia tersinggung, ketika dia merasa disakiti, dia mampu untuk tetap memelihara hati yang lembut dan tidak keras dan tidak jadi dingin dan tidak jadi penuh kebencian atau penuh dengan dendam. Enggak, dia mampu let it go. Dia mampu mengasihi. Saya ingat dulu almarhum Tante Broadland cerita ketika papanya bertobat. Ya, hamba Tuhan legendaris W.W. Patterson, saudara ya. Satu keluarga bertobat dimulai dari kalau nggak salah dari kakeknya ketika pertama kali dengar berita Injil dan lahir baru, saudara. Dia seorang penjaga peternak kuda, saudara ya. Biasanya kalau namanya orang kasar, orang kerja pengurus kuda itu, waduh, saudara tahu mulutnya sama dengan kudanya, saudara ya, penuh dengan kebun binatang, saudara. Waduh. Jadi ketika dia bertobat lahir baru, yang pertama menyadari perubahan dari kehidupan si kakeknya Tante Broadland ini adalah kuda-kudanya terlebih dahulu. Kenapa? Kuda-kudanya heran nih, penjaganya kok sudah nggak pernah mukulin lagi, nggak pernah kasar lagi, nggak pernah ngomongannya binatang, kebun binatang A sampai Z, sudah jadi orang yang berubah. Kenapa? Sudah mengalami kasih. Ada haleluya, sudah dikasih Tuhan, itulah tandanya, sudah beda orangnya. Hatinya selalu penuhnya dengan kasih, bukan lagi dengan ambisi dan sebagainya. Saya ingat ketika saya lahir baru, saudara. Dari kecil sudah tahu Alkitab, juara cerdas cermat Alkitab dari sekolah minggu, saudara ya. Malumlah anak Pantai Kosta, cucu pendeta lagi, saudara ya. Dari kecil dari gereja melulu, ya kan. Tapi waktu saya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saudara, baru saya mengerti apa artinya kasih Tuhan. Bukan cuma teori, bukan cuma yang kita baca dalam Alkitab, tapi kita alami di sini, saudara ya. Dan nggak ada pendeta yang doain saya nggak sedang lagi dengar khotbah, nggak ada yang gimana sama, enggak, sendirian aja saya di kamar, baca firman Tuhan, buka hati sama Tuhan, dan Tuhan mengubah kehidupan saya. Dulunya saya cuma pengen jadi juara dunia, pengen jadi terkenal, pengen jadi orang hebat dan seterusnya, yang pokoknya yang paling top lah, saudara ya. Begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, wah benar-benar seperti kata Paulus, segala sesuatu kupandang seperti sampah, nggak ada artinya dibandingkan dengan kasih Tuhan Yesus. Tuh, saya benar-benar merasa, aduh Tuhan sayang sekali sama saya, aduh. Dan ketika saya lihat jiwa-jiwa yang belum kenal sama Tuhan, aduh Tuhan, saya tahu Engkau juga sayang sama mereka, dan saya pengen mereka tahu Engkau sayang sama mereka. Bahwa Engkau sudah turun dalam dunia dan mati buat mereka, tebus dosa mereka walaupun mereka belum mengenal Engkau. Itu yang menjadi kerinduan saya. Dan makanya udah saya punya hati diubah, gak punya ambisi mau ini, mau terkenal, mau hebat, mau top, mau sukses. Gak penting buat saya, saudara, benar-benar buat saya adalah saya pengen orang tahu bahwa Tuhan sayang sama mereka. Karena bagi saya sekali lagi baru saya mengerti betul-betul pada akhirnya kasihlah yang paling benar, paling indah. Kasihlah yang akan membawa kita nyebrang nanti, tiba waktunya kita nyebrang. Kasihlah yang akan membuka pintu gerbang sorga bagi saudara dan saya. Kasihlah yang akan menjadi sifat yang ada di dalam diri kita yang bisa kita bawa ke dalam sorga nanti, saudaraku. Dan kasihlah yang benar-benar bisa memuaskan hidup kita di dunia ini sama seperti di sorga nantinya. Dari itu, saudara, mari tunjukkan kasih itu dengan nyata. Yang kedua, saudara, Yesus adalah bukti Allah sudah mengasihi kita. Saudara percaya itu, amin? Ayat 9-10 saya akan cepat. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan saya yang cinta sama Tuhan Yesus duluan, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara percaya sama kasih Allah? Saudara percaya Tuhan mengasihi saudara?
Mana Tuhan mengasihi saya, ternyata saya punya masalah kayak begini, keluarga saya begini, kesehatan saya begini, keuangan saya begini, pekerjaan saya begini dan sebagainya. Saudara, aduh kalau kita ngukur kasih itu cuma masalah seperti itu, terlalu cetek ukuran kita, terlalu dangkal pengertian kita tentang kasih. Apakah kasih Allah itu berarti kita akan selalu dimanja-manja, semua kemauan kita diturutin dan seterusnya? Ya enggak, saudaraku. Enggak ada bapak yang seperti itu kepada anak. Bapak yang baiknya, saudara. Ya enggak mungkin. Tapi yang pasti kasih yang paling benar adalah kasih yang benar-benar menunjukkan yang terpenting dan yang namanya pengorbanan. Itulah yang namanya kasih. Dia berkorban. Saudara mau berkorban, amin? Halo, ada amin semua, saudara? Karena itulah bukti kasih. Karena kasih kalau ngomong tuh gampang. I love you juga gampang. Saudara mau ngomong 1000 kali I love you sama orang, that's easy to say. Tapi melakukannya bagaimana? Mengaruniakan anaknya. Saudara, jangan pernah meragukan bahwa Allah sayang sama saudara. Kenapa? Dia sudah mati sebelum saudara sayang sama Tuhan. Dia sudah rela mati buat saudara. Dan itu sudah cukup buat kita. Kalau dia untuk menyelamatkan dosa kita, ya dia rela mati. Apalagi untuk mencukupi kehidupan kita, amin. Kalau untuk menebus kita aja anaknya dikasih, apalagi berkat-berkat yang lain, kata firman Tuhan, udah pasti dikasih. Tapi untuk tunjuk sama kita bahwa betul-betul kita tuh berharga, saudaraku, aduh. Kalau enggak, mana ada di antara kita yang layak diberkati Tuhan, mana ada di antara kita yang layak dapat kebaikan Tuhan, enggak ada. Jadi Allah sudah sangat mengasihi kita. Next. Dan Allah tetap di dalam kita selama kita memelihara kasih itu. Ini yang menarik, saudara. Ayat 11 saya akan baca. Kita lihat, saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita tahu bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan buah roh yang pertama adalah kasih. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia dalam Allah. Dan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Oh, rupa-rupanya bisa aja saudaraku, kita sudah terima Tuhan, tapi kita tidak tinggal diam di dalam Tuhan. Oh, bisa saja kita mengaku bahwa Yesus ada di dalamku, kita bisa bernyanyi tentang hal itu, saudaraku. Tetapi selama kita tidak mempraktekkan kasih, itu cuma teori, itu cuma kata-kata kosong. Karena dari mana kita tahu Allah tetap ada di dalam kita adalah ketika kita tetap memutuskan untuk mengasihi. Mau mengasihi, saudara? Jangan mengasihi dengan teori, jangan mengasihi dengan kata-kata. Tapi mengasihilah benar-benar dengan orang yang kelihatan di depan mata. Mungkin saudara datang kemari dengan sakit hati, mungkin saudara datang dengan masalah pribadi dengan orang lain atau dengan keluarga dan sebagainya. Dan saudara bertanya, kenapa ya saya dikasih orang kayak begini dalam hidup saya? Mungkin rumah tangga saudara, mungkin orang tua atau anak saudara atau keluarga saudara. Kenapa ya saya dikasih orang kayak begini? Tahu kenapa saudara? Karena saudara harus mengasihi. Amin. Yes. Tidak usah tanya yang lain. Ya tapi dia orangnya begitu. Exactly, makanya dikasih sama Tuhan orang seperti itu. Karena orang seperti itulah yang memang harus dikasihi. Gampang mengasihi orang yang baik. Tapi mengasihi orang yang enggak, mengasihi kita yang tidak layak dikasih, nah itu baru namanya kasih. Nah, kamu jadi sama seperti Bapamu yang menurunkan hujan baik bagi orang baik maupun orang jahat. Itulah namanya kasih. Memberi matahari yang sama baik untuk orang yang menyembah Dia maupun orang yang durhaka sama Dia. Tetap diberi. Itulah kasih, saudara. Dan pada akhirnya sudah dikasih Tuhan, sekali lagi kita semua diukur dari seberapa besar kita mau mengasihi. Next point. Sebab itu mari kita pelihara kasih. Salib mengingatkan kita bahwa kasih adalah soal pengorbanan, bukan soal perasaan. Gak pernah Alkitab menunjukkan kasih itu bicara soal emosi, ya perasaan gimana-gimana. Ya, saudara ya. Zaman sekarang Hollywood, zaman sekarang semua media cerita-cerita yang beredar dalam dunia ini menceritakan kasih itu lebih bicara soal perasaan bagaimana gitu ya. Ada bapak ibu yang sudah menikah lama datang konseling, Pak Gem, kami mau cerai. Wih, kenapa?
karena sudah tidak mencintai lagi. Ais. Dari mana sudah tahu Anda tidak mencintai lagi? Karena sudah tidak ada perasaan lagi. Waduh. Oh, jadi menurut Anda kasih itu lebih bicara soal perasaan? Iya. Karena ketika saya melihat si itu lewat, aduh hati saya berdesir, ya kan. Sementara saya melihat pasangan saya, aduh lu lagi gitu. Kok udah bosen ya? Lihat di sana, wah rumput tetangga lebih hijau dari rumput saya, gitu ya kan, ya kan. Dan dia yang bisa bikin hati saya perasaan begini dan seterusnya. Saudara ingat, kasih yang sejati bukan soal perasaan. Suasana itu bisa membantu kita merasakan sesuatu. Kita merasa, aduh gimana gitu, karena dengar musik alunan, aduh candlelight dinner romantis, perasaannya, perasaan. Apakah itu kasih? Nanti begitu sudah nggak ada candlelight dinner, yang ada kebakaran di sana kemari, wah udah nggak ada kasihnya juga saudaraku ya kan. Lain suasana, lain lagi perasaannya beda. Tapi kalau kasih saudaraku, kasih itu akan tetap sabar, tetap setia, kasih akan tetap tinggal bersama-sama. Mau situasi kayak bagaimana, tetap mengasihi. Puji Tuhan. Jadi kasih adalah soal berkorban. Saudara mau berkorban satu sama lain? Amin, amin. Yes, mari kita mengasihi. Next point. Dan hidup dalam kasih-kasih memberikan kepada kita keberanian. Kita kembali kepada ayat yang 17 tadi. Banyak orang sekarang takut kok, kenapa ya takut? Ya karena mereka belum benar-benar mengerti bahwa kita itu sudah dikasihi sama Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan tuh sayang sama kita, enggak mungkin Tuhan kasih kita celaka. Ada amin saudaraku? Ada amin saudara? Kalau kita percaya betul sama orang yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Enggak mungkin lah dia biarin saya celaka, enggak mungkin dia sengaja jorok-jorokin saya, dorong saya supaya ngalami celaka, enggak mungkin. Nah, dikatakan di sana ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita aja kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Ini bukan cuma bicara tentang hari penghakiman nanti saudaraku, tetapi situasi-situasi seperti ini ketika penghukuman terjadi, saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi di atas bumi. Ketika kita percayakan kasih Allah bahwa Allah menyayangi kita aman dalam lindungannya. Kita tahu Bapa itu Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Kita nggak akan khawatir, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu berpikir bahwa dia akan punya rencana yang jahat sama kita. Next point, dan saya mau cepat saudara. Jadi dalam bahasa aslinya keberanian itu artinya free, fearless, and cheerful confidence. Keyakinan yang cheerful, sukacita. Orang yang dikasihi itu pasti bahagia. Ada sukacita, saudaraku ya. Anak yang tahu dia disayang sama orang tuanya pasti gembira, pasti bahagia. Gak akan suka saudaraku moody, gak akan suka cepat berubah. Tapi dia akan selalu aman. Dan yang ayat 18 dalam kasih yang sempurna, takut itu non-existent dalam bahasa aslinya. Tidak ada dalam kamusnya kasih, ada takut. Kenapa? Next point. Karena takut dimulai dari Taman Eden ketika orang jatuh di dalam dosa. Saudara yang ketakutan hari-hari ini, tahukah saudara itu bukan dari Tuhan? Tuhan gak mau saudara penuh dengan ketakutan. Takut ini, takut begitu, takut terkontaminasi, takut ini dan seterusnya. Bukan saya bilang kita melanggar protokol, tidak. Tapi kita tidak mau membiarkan hidup kita dibatasi oleh rasa takut. Ada amin sudah dikasih Tuhan? Kita gak mau membiarkan takut itu yang kontrol kita. Takut itu yang membuat kita gak bisa berbuat apa-apa. No. Ketakutan adalah produk dosa, bukan produk dari Tuhan. Next point. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru mereka pertama kali merasakan yang namanya takut. Mereka tidak diciptakan untuk takut. Mereka tidak diciptakan untuk merasa terintimidasi. Mereka tidak diciptakan untuk merasa harus ditakut-takuti, saudaraku. Enggak. Dosa yang membuat kita merasa seperti itu. Tapi dengan tidak adanya dosa, tapi kita dipenuhi dengan kasih, maka kita nggak perlu diintimidasi, kita nggak perlu merasa ditakut-takuti, kita nggak perlu takut akan apapun, bahkan siapapun juga. Karena Roma 8 ayat 15 katakan roh perbudakan, karena takut itu adalah roh perbudakan. Coba bisa ditampilkan Roma 8 ayat 15. Hati-hati saudara, kalau saudara membiarkan takut itu berkuasa, dia akan memperbudak saudara. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ada amin saudara? Kalau saudara masih suka takut dihukum, takut dipukul, takut ini, itu berarti saudara belum menjadi anak Allah, belum. Saudara masih menjadi budak. Karena budak itu taat hanya kalau dia dipukul. Tapi anak taat karena dia mengerti, karena dia mengasihi.
Dia mengasihi orang tuanya, maka dia mau taat sama orang tuanya. Tapi kalau budak, kalau nggak ada bosnya, hilang taatnya. Makanya mesti dipukul, mesti ditakut-takutin. Dan kalau kita berpikir Tuhan itu seperti itu, berarti kita belum benar-benar mengerti bahwa kita ini anak Allah. Ada haleluya saudara? Saudara percaya saudara anak Allah semua, amin? Nggak perlu takut. Itu bukan roh yang dari Tuhan yang membuat kita merasa ketakutan. Dan hati-hati dengan orang yang pandai menggunakan ketakutan sebagai senjata dan manipulasi, saudaraku. Jangan membiarkan roh ketakutan memperbudak kita. Karena kalau kita biarkan, kita akan dikontrol oleh hal itu. Percayalah, Bapa pasti bela sama anak-anaknya. Gak perlu kita takut. Hanya satu yang perlu kita takuti. Next point. Firman Tuhan bilang kita harus hidup dalam ketakutan. Takut apa? Takut melanggar kekudusannya Tuhan. Takut melanggar kebenaran, takut melanggar apa yang benar di mata Tuhan. Itu saja satu-satunya yang harus kita takuti dalam hidup ini, saudara. Saudara, kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Next point. Jadi jangan biarkan ketakutan, takut sama apapun juga menguasai kita. Karena kasih Allah memberikan kita confidence, memberikan kita keberanian. Saya tahu Bapa mengasihi saya. Saya tahu Bapa tidak akan mencelakakan saya. Saya tahu Bapa tidak mau membuat saya dikekang oleh rasa takut, dikuasai oleh rasa takut. Karena saya tahu saya adalah anak Allah yang sudah dibebaskan, dimerdekakan. Sehingga bisa berkata, ya Abada, ya Bapa kepada Dia. Saudara kasih Tuhan, mari kita memiliki roh kemerdekaan, roh anak-anak Allah. Amin, saudara. Nggak perlu dipaksa-paksa untuk taat sama Tuhan. Kalau masih perlu dipaksa, berarti kita belum jadi anak. Makanya kalau saya di gereja saya, saudara di Bali, saudara, saya nggak pernah paksa orang melayani. Saya nggak pernah paksa orang berdoa. Saya nggak pernah paksa orang taat. Saya nggak pernah paksa orang setia ibadah. Nggak perlu dipaksa. Kalau dia sudah jadi anak Allah, nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa. Dia datang sendiri cari bapaknya di rumahnya. Nggak perlu mesti ditakut-takutin, dimarah-marahin. Nggak perlu. Karena saya mau mengajar kepada jemaat saya bahwa, kamu anak Allah. Kalau kamu memang mengasihi Bapamu, datang hampiri dia, cari dia kalau udah waktunya tiba. Nggak usah dipaksa. Saudara mau pilih dipaksa atau mau memilih dengan kerelaan? Saudara mau dipilih dulu, dia harus ditakut-takutin dulu, atau saudara datang dengan inisiatif sendiri, datang dengan kerinduan sendiri, datang dengan kesadaran sendiri. Haleluya. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, saya yakin tidak perlu ada orang yang paksa kita. Kita pasti taat dengan sendirinya. Nggak perlu ada yang mesti galak-galak sama kita. Nggak perlu ada yang mesti, saudaraku, ya kan, seperti polisi, seperti ini, saudara, sama kita. Nggak perlu. Orang anak itu dia tahu isi hati bapaknya, dia akan lakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dengan sukacita, dengan sukarela. Puji nama Tuhan. Saya akan tutup, next point. Mari. 3 hal, saudaraku, ya. Kalau kita tahu Allah mengasihi kita, kita pasti ingin mengasihi Dia pula. Yang setuju katakan amin, saudara. Karena kasih tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kasih itu harus disambut. Ya kan? Paling sakit kalau kasih cuma sebelah tangan. Kalau kasih tidak disambut, saudara. Ya, kasihnya Allah itu harus dibalas juga dengan kasih. Kenapa kita nggak pernah mengalami kasih Allah? Karena kita nggak mau membalas Dia dengan kasihnya. Makanya ya tangannya cuma tepuk sebelah tangan. Kalau kita tahu kita sudah dikasih dan kita balas dengan kasih, maka klop. Kita benar-benar hidup bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, tidak ada alasan untuk takut. Nggak ada alasan. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan. Kasih yang sempurna. Kita tahu kita aman, disayang. Kita tahu kita dilindungi oleh Bapa. Bapa sudah menyerahkan anaknya untuk mati bagi kita. Nggak ada sesuatu pun yang tidak akan Dia berikan bagi kita. Tidak ada sesuatu pun yang akan Dia izinkan terjadi atas kita. Nggak akan. Saya suka sedih. Saya pulang kemarin ke Bali, saudara, ternyata banyak jemaat saya yang ketakutan. Ya ampun, selama ini udah diajarin firman Tuhan, kok masih takut juga ya. Aduh. Tapi ya begitulah namanya manusia, memang perlu diajar, diingatkan lagi. Tapi kalau kita sudah aman di dalam kasih Tuhan, manusia, apa yang kau melakukan pada aku? Apa sih yang dunia ini bisa lakukan pada aku? Kalau Allah di pihakku, kalau Allah ada mengasihi aku, apa yang orang lain bisa lakukan pada aku? Yang ketiga, saudaraku, tidak ada orang yang tidak bisa kita kasih. Yang setuju katakan amin, saudara. Biarpun orang itu sejahat apapun, sengeselin bagaimanapun, tapi kecil gitu, saudara. Tetap orang itu harus kita kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Mari para pelayan boleh maju ke depan. Kita akan masuk dalam masuk di dalam perjamuan kudus. Kita mau melihat kembali kasih Allah yang sudah dibuktikan kepada kita. Saya undang para pelayan boleh maju ke depan.
Mari siapkan hati kita untuk menerima dan merenungkan kembali kasih Allah dalam hidup kita lewat perjamuan kudus, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Haleluya Yesus. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Sudah berusaha dengan segala yang hamba mampu, hamba percaya Roh Kuduslah yang menyempurnakan semua yang dikerjakan dan menyampaikan pesan yang kami butuhkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pribadi kami. Dan biarlah Bapa, kembali kami semua disadarkan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Sangat mengasihi. Lebih dari yang pernah kami bisa bayangkan dan kami bisa pikirkan. Bahwa Engkau sungguh Bapa yang sangat baik, yang tak bisa terbalaskan kebaikannya. Yang mungkin sulit untuk dia mengerti caramu mengasihi kami dan sebetapa luas dan dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah pada sore hari ini kami kembali diteguhkan iman kami untuk percaya bahwa kasih-Mu itu kekal dan tidak pernah berubah ya Tuhan. Kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal ya Tuhan. Yang sudah Kau buktikan dengan memberikan putra-Mu Yesus bagi kami ya Tuhan. Mari kuduskan kami, Engkau menilik kehidupan kami sebelum kami menerima roti dan anggur ini ya Tuhan. Kalau ada barang sesuatu yang tidak berkenan di pemandangan mata-Mu, sore hari ini kami akui di hadapan Engkau sebagai orang-orang yang berbuat dosa di hadapan. Ampunilah kami menurut kasih setia-Mu yang besar ya Tuhan. Dan jangan biarkan kutuk itu datang dalam hidup kami, tapi biarlah roti dan anggur perjamuan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang melayakkan kami oleh kasih karunia-Mu yang besar Tuhan. Kau yang kembali memulihkan kami, Kau yang kembali mengangkat wajah kami, Kau yang kembali berikan kesempatan dan harapan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan anugerah-Mu, pengampunan-Mu, keselamatan-Mu. Kami percaya akan kuasa-Mu yang membangkitkan semangat kami kembali. Terima kasih Tuhan, kuduskan para pelayan, kuduskan roti dan anggur, kuduskan kami sebagai bait-Mu yang kudus, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu dan kami siap menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang
Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku ya Tuhan. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita dengan mata iman memandang kepada karya salib Tuhan Yesus Kristus kembali. Mari kita ingat betapa Dia mengasihi kita. Mari kita renungkan bahwa hidup ini hanya layak dijalani jika kita tahu bahwa segala dosa dan kesalahan kita, segala kekurangan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan bahwa juga kesalahan dan kekurangan orang lain pun kita harus ampuni dan sudah kita ampuni. Mari kembali kita renungkan bahwa pada akhirnya yang paling penting dalam hidup ini adalah kita tetap mengasihi satu sama lain. Bahwa hati kita selalu penuh dengan kasih. Bahwa pikiran kita, rencana kita selalu diwarnai dengan kasih. Dan bahwa gaya hidup kita adalah gaya hidup yang saling mengasihi satu sama lain. Agar dunia tahu, agar Cianjur tahu, agar Indonesia tahu bahwa Allah hidup di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Mari kalau ada barang sesuatu hal dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan siapapun sesama kita, bila kita mau ampuni, kita mau lepaskan pengampunan saat ini. Kalau ada sakit hati, ada dendam, ada kekecewaan, ada perasaan tersinggung, ada marah yang kita simpan satu sama lain, mari jangan kita ambil bagian dari tubuh Kristus yang kudus dengan kehidupan yang tidak berkenan. Mari kita lepaskan semuanya, mari kita relakan semuanya. Sama seperti Dia mengasihi kita tanpa syarat, biarlah kita juga mau belajar mengasihi orang tanpa syarat dan menerima orang apa adanya dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Biarlah kita tetap rela, mau tetap mengasihi walaupun terkadang mungkin sulit dan mungkin berat bagi kita. Tapi percayalah, pada akhirnya kasih itu tidak akan gagal, kasih pasti menang. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau ada di dalam kami, maka kami pun bisa mengasihi orang lain. Terima kasih ya Yesus. Mari kita angkat roti. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Karena dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa yang makan akan dagingku tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Supaya aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Dan engkau menjadi seperti tubuhku yang satu, yang yang sudah dipersiapkan bagi kedatanganku yang kali yang kedua. Terimalah tubuhku ini, lihatlah pengorbananku bagimu. Apakah engkau masih meragukan kasihku padamu? Lihatlah bahwa aku rela tanggung semua penderitaanmu, bahwa engkau tidak menderita sendirian, engkau tidak menangis sendirian. Aku sudah ikut menderita bersama dengan engkau. Apakah engkau sedang mengalami sakit penyakit saat ini? Lihatlah, percayalah, aku sudah menanggung dalam bilur-bilurku. Tubuhku yang dihancurkan dan dipecah-pecahkan, aku pun turut menderita dan bersakit dengan engkau. Lihatlah, kalau engkau harus berkorban demi orang lain, lihatlah, aku rela berkorban bagi seluruh isi dunia, bahkan seluruh dosa yang ada dalam dunia ini. Rela aku tanggung karena aku mengasihi engkau. Dan aku memilih untuk tetap mengasihi engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kasih buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Thank you Father. Mari dengan iman sama-sama kita terima tubuh Kristus. Katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya. Mari dengan iman kita angkat cawan. Kita
Kita imani bahwa darah Yesus berkuasa untuk menebus kita, berkuasa untuk menyembuhkan kita. Yang sakit dengan iman, katakan, Tuhan saya percaya darah-Mu sudah membebaskan aku dari sakit penyakit. Yang sedang bersusah hati, yang sedang sedih, katakan, aku percaya Yesus, darah-Mu adalah anggur yang mendatangkan sukacita yang baru. Aku percaya Yesus adalah anggur-Mu itu, cinta-Mu itu seperti anggur yang manis, lebih manis dari anggur. Biar itu yang tetap memenuhi hati kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Yang sedang mengalami pergumulan, percayalah Bapa mengasihi engkau, Yesus mengasihi engkau, Dia curahkan darahnya bagimu. Dan darahnya sudah menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya. Yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan, percayalah Yesus sanggup mengampunimu, Yesus sanggup memulihkan engkau, Yesus sanggup menyelamatkan engkau, Yesus sanggup berikan hidup yang baru, Yesus sanggup memberikan masa depan yang baru bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, sebab darahnya sungguh darah yang berkuasa menebus, menyelamatkan, mengampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kita sudah dikuduskan oleh darah salib Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dan terima segala kuasa yang diberikan di dalam darah Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Katakan sungguh-sungguh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai dengan iman. Kita sudah ditolong dan sudah diberkati oleh perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekarang Kau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Selama kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi orang lain, bahkan orang-orang yang ada di hadapan mata kami ya Tuhan, kami percaya Engkau tetap ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Allah ada berserta dengan kami. Sehingga lenyaplah segala ketakutan kami Tuhan, sebab kami tahu Engkau lebih besar dari segala situasi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat roh yang sudah menjadikan kami anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati katakan amin.